Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvi Maila Puspita, mengajar di SD Negeri 2 Kacamarga, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2025. LPTK Universitas Pakuan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 0392253107 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SD Negeri 2 Kacamarga kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Saya. Rafiq dulu, Rafiq. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbillahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini, Ibu tanya dulu siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Tidak ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Ibu sebentar. Hari ini, karena tidak ada yang tidak hadir dan hadir semua, patut kita syukuri karena apa? Karena nikmat sehat dari Tuhan. Karena untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipandu oleh salah satu dari kalian. Siapa yang akan memandu? Si Adi Bakanca, silahkan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Menyanyikan lagu wajib sudah, sekarang berdiri semuanya. Ibu cek kerapihan terlebih dahulu. Pakai ikat pinggang semua, pakai dasi. Apakah ada sampah di sekitarnya? Tidak. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar. Coba lihat di proyektor yang namanya pertanyaan. Coba, apakah kalian pernah mendengar kata yang maknanya sama? Pernah. Pertanyaan kedua, apakah kalian pernah mendengar kata yang saling berlawanan? Pernah. Ketiga, apakah kalian tahu ketika Ibu sebutkan kata di atas, apa lawan katanya? Bagus. Sekarang pengandaian lagi, supaya lebih mudah, silahkan Kenzo maju. Silahkan lihat Ibu dan Kenzo. Apa perbedaan Ibu dengan Kenzo? Ya, Ibu tinggi, Kenzo lagi, ada lagi. Ukuran Ibu besar, Kenzo itu namanya kata yang saling berlawanan. Sebelum lanjut, Ibu akan adakan ice breaking tentang sebelah kanan. Sama-sama nyanyi ya. 3, 2, 1. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, saya juga tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, saya juga tahu. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, saya juga tahu. Tepuk tangan. Oke. Kenapa kita gunakan ice breaking ini? Karena ada kata-kata yang saling berlawanan. Apa itu? Ketika Ibu sebutkan kata kiri kanan, lawannya adalah kiri. Tuh. Atas, lawannya adalah bawah.
Bagus. Depan lawannya adalah bagus. Sekarang persamaan kata. Persamaan kata dari kata bahagia adalah gembira dari bahagia. Hari ini dari namanya persamaan kata dan lawan kata adalah sinonim dan antonim. Hari ini kita akan belajar tentang sinonim dan antonim. Kita nyanyi dulu sama-sama. Mana di mana sinonim antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Mana di mana sinonim antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Contoh sinonim pintar, persamaannya pandai. Contoh antonim mahal, lawan katanya murah. Itu dia. Di sini adalah antonimnya mahal, lawan katanya adalah murah. Kalau sinonimnya pintar itu adalah pandai. Bisa juga sebagai seorang pelajar ke sekolah itu punya tujuan tidak? Punya. Apa tujuan kita sekolah? Siapa yang tunjuk tangan? Tujuan kita sekolah, Pipit, ya? Belajar. Ada lagi? Siapa? Bagus, mencari ilmu, belajar, bertemu dengan teman, jajan di kantin, ya kan? Itu tujuan kita ke sekolah. Sedangkan tujuan kita untuk belajar hari ini tentang sinonim dan antonim adalah pertama, setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat menyimpulkan sinonim dan antonim. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengerjakan LKPD dengan menganalisis kata sinonim dan antonim. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik dapat membuat kalimat sinonim dan antonim dari suatu kata dengan jadi intinya tujuan nanti kalian akan membuat kalimat dan menganalisisnya. Kalian nanti nonton video itu, kalau misalnya ada kata-kata penting dicatat, siapkan ya. Tidak ada yang membelakangi, kita lihat sama-sama di videonya. Hai, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dari bab 1, Aku yang Unik dengan materi pokok sinonim dan antonim. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata sifat. Hari ini kita akan belajar tentang materi sinonim dan antonim. Mari kita belajar bersama. Sinonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh sinonim atau persamaan makna dari kata pintar dan pandai. Kedua kata ini memiliki arti atau makna yang artinya pandai, cakap, mahir, melakukan atau mengerti. Kedua kata tersebut memiliki makna atau arti membangkitkan tawa, kocak, menggelikan. Antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Sudah melihat semuanya? Sudah. Ada yang mencatat apa-apa tadi? Sinonim dan Antonim. Antonim. Sinonim itu adalah persamaan makna kata. Kalau antonim perbedaan. Antara kedua ini mempunyai makna yang berbeda. Baik-baik. Ini cari cerita ya, karena kalimat. Si kucing pemberani. Di sebuah desa yang sepi dan sunyi, hiduplah seekor kucing kecil bernama Kiki. Kiki melihat seekor kupu-kupu dengan sayap indah dan cantik sedang terbang di antara bunga-bunga. Kupu-kupu itu terbang hingga keluar, tetapi tidak bisa. Artinya, dia juga tahu, setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Tayangannya itu adalah dalam bentuk kalimat. Kalimatnya disusun dalam bentuk cerita. Cerita apa tadi? Kucing. Kenapa kucingnya terperosok ke dalamnya? Coba baca sama-sama. Kiki merasa sangat senang dan gembira bisa bebas kembali. Ia mengigaskan ekornya berulang kali sebagai tanda terima kasih. Setiap ada kesulitan pasti
Baiklah, ada kata senang dan ada kata gembira. Ada kata kesulitan dan ada kata kemudahan. Sinonim siapa yang mau maju? Ajeng maju Ajeng. Ajeng maju. Yang mana ada yang sinonim, yang mana yang sinonim dulu. Ajeng sinonim, boleh silakan maju. Silakan dilingkari yang mana sinonim. Ya, sinonim. Ajengnya minggir biar kelihatan. Karena sama dengan yang antonim kesulitan, kemudahan. Oke, betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Ajeng. Oke. Kenapa senang dan gembira itu adalah sinonim? Karena itu adalah sebuah persamaan. Sedangkan kesulitan itu lawan katanya adalah mudah. Ini kata-kata bagus sekali. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ibu ada soal. Ada soal satu ini. Berani itu adalah sinonim, artinya persamaan. Coba tangan ibu kayak gini, artinya kuat, bisa, gagah. Tuh contohnya. Kalau indah, ada yang tahu? Betul, cantik. Ramai? Banyak bisa, padat juga bisa. Banyak atau padat. Sekarang yang antonim. Antonim, apakah ada yang mau maju ke depan? Antonim. Tuh. Betul? Tidak? Betul? Jawabannya? Betul. Sekarang, besar atau berat? Coba tulis, berat. Berat, iya. Besarkan sedikit, Kenzo, kasih teman-temannya tidak melihat. Bagus, rajin. Nah, terima kasih, Kenzo. Oke. Sekarang, Ibu akan membagikan LKPD. Apakah duduknya sudah berkelompok sesuai Ibu bagi kemarin? Sudah? Kelompok satu mana? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Ke kelompok masing-masing sini, nak. Pilih. Memilih yang mana? Ya, sudah milih masing-masing? Sudah? Sudah dipilih? Sekarang lihat Ibu, cara mengerjakannya adalah lihat di atas LKPD-nya, lihat ke Ibu. Nah, itu adalah untuk dicentang. Itu apa? Antonim ya? Antonimnya dari kata yang itu, soal itu silakan dicentang. Setelah dicentang, silakan pilih satu saja dibuat kalimat. Ya, paham? Paham kelompok satu? Kelompok dua? Dapat apa? Dapat untuk menghubungkan sinonim. Silakan dihubungkan, dikasih garis ya nak ya. Setelah itu pilih satu saja untuk dibuat kalimat. Kelompok tiga, nah kelompok tiga agak sulit sedikit, dia adalah teka-teki, mengisi teka-teki. Silahkan ditulis ya, mendatarnya apa, menurunnya apa. Ibu kasih waktu 20 menit, tapi sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita semangat, berdiri semuanya. Oke, agak dijarak karena kita mau gerak. Hadap sini semuanya. Sekarang sebelum ice breaking, senyum terlebih dahulu. Kenapa senyum? Karena senyum itu membuat semangat. Sini Bu ya, kalau Ibu bilang, saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, siap, saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Satu, saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, siap, saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, ayo lakukan. Saya pikir, saya siap, siap, saya pikir, lakukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa? Ibu kasih waktu 20 menit, silahkan dikerjakan. Berdiskusi, tidak ada yang tidak berdiskusi. Silahkan mendekat ke kelompoknya. Kalau dalam nggak apa-apa. Ini, berapa? Kelompok 3 ya? Kelompok 3, ini sinonim dari kata berjumpa, yaitu apa ya? Berjumpa nomor 3 nih, 3 mendatar ya? Mendatar itu kesan. Silakan ditulis.
kebagian semua yang nulis nih, misalnya nih, si Pupu juga nulis ya. Jangan lupa buat kalimat satu aja terakhir. Yuk dikasih, Sapa juga dikasih, nggak dikasih nih Sapanya. Sapa harus juga ke sini nak. Nah, kalau sinonimnya rapi itu apik, betul tidak gitu ya. Jadi harus diskusi, tidak hanya satu dua orang saja. Nggak apa-apa ditaruh di atas nah, nggak apa-apa ya. Bagus. Nanti dibuat kalimat ya. Nanti tentukan siapa yang mau sebagai untuk moderatornya. Moderator apa kesulitannya? Enggak juga. Ini udah bener ini tadi ya. Apa jinak itu sinonimnya? Iya, liar. Kalau sudah dihubungkan semuanya, yang cepat-cepat. Masih ada waktu, masih banyak sekali kita waktunya ya. Dan pakai kertas selembar. Tapi kan majunya pakai kertas yang bagus, bukan kecil-kecil. Yang rapi ya. Satu saja, satu kelompok satu saja kertasnya ya. Kalimatnya dibuat di kertas selembarnya. Yang dua. Tadi kan Ibu lihat satu sudah ya. Satu lagi. Pilih satu saja. Pilih satu lagi. Kan itu banyak kan? Bisa sinonim, bisa antonim. Ini yang satu. Satu tadi dibuat di sini nak. Ini nomor satu, nomor dua gitu ya. Ini penghubungannya sudah. Bukan asal-asal menghubungkan ya. Silakan tulis. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu tawarkan dulu. Udah siap semua kan? Ibu tawarkan dulu. Siapa yang mau maju presentasi terlebih dahulu? Satu dulu. Satu dulu ya. Ayo maju semua nak. Oke, sini ya. Kelihatan tidak di belakang? Terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Ya. Silakan. Pemberani, penakut, rajin, malas, jujur, pembohong, baik, nakal, pemarah, penyabar, mandiri, manja. Manja. Kalimatnya yang lain, teman yang lain yang membacakan kalimatnya apa? Kunjo adalah anak yang boros, sedangkan Adit adalah anak yang hemat. Kalimat kedua? Ani bukan anak yang penakut, sedangkan Lia anak yang pemberani. Iya. Checklist ya. Terus? Oke, terus? Terus? Kenzo adalah anak yang boros, sedangkan Adit adalah anak yang hemat. Boros dan hemat berlawanan tidak? Kelompok tiga loh. Berlawanan tidak? Boros dan hemat. Satu boros, satu hemat. Itu Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Silahkan ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu nak. Kerja bagus dari tim 1. Semua kata yang dijawab adalah benar. Kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju? Kelompok 3 seperti sudah siap. Ayo, kelompok 3 dulu. Kelompok 3 maju. Bisa lewat sini nggak? Dipegang ini ya. Di sana. Ajak ya. Perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Pipit Nawangsari. Perkenalkan nama saya Kamsalul Uldana. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Silakan sambil dihubungkan nak. Oh, bukan ini ya, salah Ibu, salah menayangkan, maaf. Kelompok 3 ya? Oh, 3.
Silakan diisi. Diisi. Ya, diisi dulu. Sambil diungkapkan nomor 1 dibaca sinonim dari kata. Sinonim dari kata berjumpa yaitu Kerasin dikit. Teman-teman nggak dengar. Ayo. Yang mana? Nulis tidak ada. Ya. Ini. Nah, terus. antonim dari kata jinak yaitu Masih mendatar ya? Masih mendatar. Antonim dari kata jinak yaitu liar menurut kelompok 3. Terus. sinonim adalah bentuk kata yang memiliki makna yang Luas. Sama ya? metamorfosis hewan kupu-kupu memiliki beberapa fase. Sinonim dari kata fase adalah kecil memiliki sifat yang cerdik. Persamaan dari kata cerdik yaitu pandai. Cerdik persamaan katanya pandai. Terus? Bagus tidak memakai topi karena longgar. Antonim dari kata longgar yaitu ketat. Antonim dari kata padat ialah Cair. Beda. Antonim adalah bentuk kata yang memiliki makna yang berlawanan. Iya. Berlawan. Teman-temannya, apakah ada yang mau ditanya atau belum jelas? Tanyakan teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Coba kita cek sama-sama. Sinonim dari kata berjumpa. Berjumpa itu adalah bertemu. Di sini bagus. Bertemu. Hurufnya pas juga di sini. Metamorfosis mempunyai beberapa fase. Fase itu sinonim dari kata tahap. Longgar itu bagus sekali. Kalimatnya Ana bertemu Putri di taman kota pagi tadi. Ya. Dika dan Andi adalah anak yang pandai dan cerdik. Iya. Ya, itu dia kalimatnya. Berarti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpul di sini. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 2 yang terakhir tentang menghubungkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Ya. Saya Wiwin Sari. Perkenalkan nama saya Adi Nabiyanti. Dekatkan ke sini Talita. Perkenalkan nama saya Talita Najihatin Hikmah. Iya. Dipegang. Jenaka. Iya. Rajin. Giat. Bagus sekali. Silahkan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Lala adalah anak yang giat dan rajin belajar. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, sangat bagus sekali dihubungkan dan dibuat kalimat oleh kelompok 2. Bagus sekali, tiga-tiganya sudah membuat kalimat dan sudah mengerjakan LKPD masing-masing. Sekarang karena sudah membuat tugas dengan sangat baik, silakan kita berdiri dulu untuk merelaksasi. Yuk, jari yang kanan kelingking jari, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Yang kanan, jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Tepuk tangan. Karena kita sudah belajar, ada sinonim itu? Iya, Kanza boleh? Sinonim adalah bersamaan makna kata. Bagus. Antonim? Ya, Pipit? Antonim adalah perbedaan makna kata. Iya, perbedaan makna kata.
Apapun yang memiliki perbedaan makna kata disebutnya antonim. Apapun yang persamaan kata disebutnya itu sinonim. Bagus sekali. Untuk lebih meyakinkan lagi apakah kalian sudah memahami materi saat ini, hari ini, Ibu membagikan namanya lembar evaluasi. Ibu tidak banyak soalnya nak ya. Silakan dikerjakan masing-masing, nanti langsung dikumpul dulu. Berapa? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan, nak. Kerjakan baik-baik. Tidak ada yang mencontek karena ini pemahaman masing-masing. Tidak ada yang mencontek. Dah? Yang sudah, silakan dikumpulkan. Di sini. Terima kasih. Yuk. Ibu. Bagus. Oke, terima kasih. Sudah semua ini evaluasi tadi? Sudah, soalnya sudah dikerjakan dengan baik. Bisa dilihat di sini kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang sinonim dan betul tadi kata si Adiba sama Pipit bahwa sinonim adalah makna kata yang sama atau mirip dengan kata lain. Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain. Untuk memperkaya kosakata kita memahami makna dan kalimat. Karena kalau kita tidak tahu makna katanya, maka kita akan sulit membuat kalimat ya. Yang mau membuat kalimat dari sinonim atau antonim, boleh Adiba sini sayang. Kalimat dari coba kata cantik. Ani sangat cantik, menarik. Ya, bagus sekali. Wiwi, sini Wi. Ya, kata boros boleh, kata jujur boleh, bohong boleh. Ya, boleh sinonim, boleh antonim, silahkan. Ani adalah anak yang rajin dan pintar. Untuk Kanza dan Wiwi. Ibu rasa semuanya sudah paham tentang sinonim dan antonim. Ibu mau setiap kelompok membuat atau menulis umpan balik terhadap pembelajaran hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Ya, silakan ditulis ya umpan baliknya. Silakan kelompok 2 juga tulis umpan baliknya. Umpan balik pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami ataukah menyenangkan? Silakan ditulis. Ya, terima kasih. Umpan balik ini akan Ibu gunakan sebagai evaluasi juga pembelajaran terhadap berikutnya. Sekarang jika Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau misal Ibu kasih bintang, pembelajaran hari ini mau dikasih bintang berapa dari 1 sampai 5? 5 itu artinya sangat senang. Terima kasih karena hari ini sudah belajar dengan giat dan semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Akan berkemas. Sudah? Hari ini siapa yang mau memimpin doa untuk akhir pembelajaran? Saya. Adit. Adit silahkan Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Silakan duduk Adit, terima kasih. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kalimat maju. Ingat ya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dan ucapkan terima kasih hari ini telah bersemangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.